Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gifar Sidik dengan NPM 232170088. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait objek kajian geografi, yaitu geosper, dan 10 konsep geografi terkait negara Kirgistan. Nah, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darwis Darmawan SPD MPD sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional Negara Berkembang yang telah memberikan atau memaparkan materi terkait regional negara berkembang. Oke, langsung saja ke materi pertama terkait iklim di negara Kirgistan. Nah, iklim di Kirgistan umumnya cerah dengan rata-rata hanya di sekitar 70 hari hujan dalam setahun. Nah, iklimnya kontinental karena Kirgistan terletak sangat jauh dari lautan. Nah, di ibu kotanya sendiri, di Bishkek, musim dingin umumnya cerah dengan kabut tebal dan badai salju sesekali. Nah, suhu tertinggi harian rata-rata di musim dingin mencapai 3 derajat Celcius. Musim semi umumnya sejuk dengan hari-hari panas pertama datang pada bulan Mei dan Juni. Nah, selama musim panas, suhu rata-rata mencapai 31 derajat Celcius. Nah, meskipun suhu dapat melonjak lebih tinggi lagi, hingga mencapai 45 derajat Celcius. Gitu. Nah, kemudian bentang alam di negara Kirgistan. Nah, landscape Kirgistan yang berupa pegunungan yang tinggi, perhutan dan stepa yang subur, dan rumput menarik para pelancong jalur sutra karena iklimnya yang sejuk, danau-danau yang berkilauan, dan lembah-lembah hijau setelah melewati gurun-gurun Tiongkok bagian barat yang berbahaya. Nah, wilayah-wilayah di jalur sutra utama ini kaya akan reruntuhan seluruh kota perdagangan dan Karavanserai, Turki, Kirgistan, Sogdiana, dan pelancong kuno lainnya, serta tempat-tempat yang terkait dengan penyebaran agama seperti Zoroastrianisme, Buddha, Kristen, dan Islam. Nah, seperti yang teman-teman lihat gitu ya pada gambar di samping. Nah, ini tuh merupakan bentang alam yang ada di negara Kirgistan. Nah, kemudian yang ada di bawahnya, gambar yang ada di bawah ini merupakan topografi gitu, ketinggian negara Kirgistan. Kemudian ke materi selanjutnya terkait geologi. Nah, batuan Kirgistan. Nah, Kirgistan memiliki formasi batuan yang beragam, mulai dari ngarai dengan batuan berwarna-warni, yaitu ngarai dongeng, atau Skazza Canyon, hingga formasi batu kapur berkubah di Gunung Sulaimantu yang merupakan monumen UNESCO. Pegunungan Tian Shan dan Jeti August juga terkenal dengan batuan merahnya yang unik, dengan Jeti August terkenal sebagai 7 benteng merah. Formasi batuan terkenal di Kirgistan yaitu Ngarai Dongeng atau Skazka Canyon, Jeti August, dan Sulaimantu. Nah, gambar di samping itu merupakan batuan Ngarai Dongeng dan Jeti August. Kemudian ke hidrologi di negara Kirgistan. Nah, sungai-sungai di Kirgistan membentang sepanjang 1050 km, terdiri dari lebih dari 40.000 sungai dan anak sungai yang secara kolektif mengalirkan 47 km kubik atau 11 mil kubik air setiap tahunnya. Sumber air utama untuk sungai-sungai ini adalah ladang salju yang mencair dan gletser di pegunungan, dengan hanya sebagian kecil yang berasal dari curah hujan. Nah, karena Kirgistan terletak jauh dari lautan, sungai-sungainya mengalir ke ciuman tertutup yang tidak mencapai laut. Nah, walaupun negara Kirgistan ini hamparan daratan gitu ya, dan susah terkait hidrologi, nah tapi negara Kirgistan itu memiliki pegunungan yang mempunyai gletser. Nah, sehingga gletser itu mencair dan kemudian menyerap ke dalam tanah, sehingga walaupun hujannya kurang di negara Kirgistan, tetapi tanah-tanahnya subur akibat atau faktor dari gletser yang mencair. Kemudian flora yang ada di negara Kirgistan. Nah, yang pertama itu Cichorium intybus. Kemudian yang kedua Prunus armeniaca atau pohon
Armenia. Kemudian flora yang ketiga itu Echium Volga. Nah, kemudian terkait fauna yang ada di Kyrgyzstan, fauna endemik. Yang pertama itu macan tutul salju, kemudian kedua elang emas, dan yang ketiga domba Marco Polo. Kemudian pendidikan negara di Kyrgyzstan. Nah, pendidikan di Kyrgyzstan saat ini berada dalam masa transisi penting dengan diberlakukannya reformasi menuju sistem sekolah 12 tahun sejak tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025. Nah, sebelumnya pendidikan dasar di negara ini hanya berlangsung 9 tahun. Tetapi pemerintah merasa perlu melakukan perubahan agar sesuai dengan praktik internasional dan kebutuhan zaman. Nah, pemerintah telah meluncurkan State Educational Standard sebagai kurikulum nasional untuk seluruh jenjang, mulai dari prasekolah, sekolah dasar, hingga menengah. Kemudian kehidupan sosial di negara Kyrgyzstan. Nah, kondisi sosial di Kyrgyzstan saat ini memperlihatkan dinamika yang kompleks gitu, antara kemajuan ekonomi, tradisi budaya, serta tantangan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan pada tahun 2024 turun menjadi sekitar 25,7%. Namun, sebagian besar masyarakat miskin masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan, sehingga kesenjangan antara desa dan kota itu ya masih tetap tinggi. Banyak keluarga menggantungkan hidupnya pada kiriman uang dari anggota keluarga yang kerja di luar negeri, terutama di Rusia. Sehingga remittance menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga sekaligus faktor penting dalam menekan angka kemiskinan. Nah, jadi banyak gitu ya masyarakat yang ada di negara Kyrgyzstan ini bekerja ke luar negeri gitu, karena di negara Kyrgyzstannya itu memang tidak ada gitu kehidupan yang layak untuk bekerja, sehingga menggantungkan hidupnya itu di luar negeri. Kemudian budaya yang ada di negara Kyrgyzstan. Nah, dunia seni tak pernah lepas dari penduduk Kyrgyzstan gitu teman-teman. Musik Kyrgyzstan dikenal karena melodinya yang unik dengan menggunakan alat musik tradisional seperti dombra atau kecapi leher panjang dan komos atau kecapi dawai tiga. Tarian tradisional negara ini, Karajorgo, menjadi bagian penting dari warisan budaya. Nah, pola gerakan yang rumit dan penggunaan alat musik tradisional menjadi keistimewaannya. Nah, gambar tersebut ini merupakan tarian khas tradisional negara Kyrgyzstan. Kemudian kondisi ekonomi di negara Kyrgyzstan. Nah, ekonomi Kyrgyzstan menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pada tahun 2024 hingga 2025, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai sekitar 9–11%, didorong oleh sektor industri, jasa, dan pertambangan. Sektor jasa menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB, diikuti oleh industri, kemudian pertanian, dan konstruksi. Nah, pertambangan emas, khususnya tambang Kumtor, masih menjadi tulang punggung perekonomian negara ini. Nah, PDB saat ini di Kyrgyzstan gitu ya, mencapai atau sekitar 1.391.016 dolar. Nah, ini tuh merupakan masih jauh gitu ya dari negara maju gitu. Dengan indikator negara maju itu 27.790 US dollar. Nah, dan negara Kyrgyzstan ini merupakan negara berkembang. Kemudian kondisi politik di negara Kyrgyzstan. Politik Kyrgyzstan yang secara resmi dikenal sebagai Republik Kyrgyzstan berlangsung dalam kerangka sistem presidensial, yaitu Republik Demokrasi Perwakilan, di mana presiden adalah kepala negara dan ketua kabinet menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan parlemen. The Economist Intelligence Unit menilai Kyrgyzstan sebagai rejim otoriter gitu pada tahun 2022. Nah, pada foto di samping itu, ini merupakan Presiden Kyrgyzstan yang bekerja sama dengan Presiden Cina gitu. Kemudian demografi di negara Kyrgyzstan. Nah, populasi Kyrgyzstan diperkirakan
7.9.829 juta jiwa pada tahun 2025. Nah, dari mereka 34,4% berada di bawah usia 15 tahun dan 6,2% lebih dari 65 tahun. Negara ini banyak pedesaan, hanya sekitar sepertiga dari penduduknya yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, kepadatan penduduk rata-rata di negara Kyrgyzstan 25 orang per kilometer persegi. Nah, gambar di samping merupakan piramida penduduk gitu di negara Kyrgyzstan. Nah, kemudian ada 10 konsep geografi negara Kyrgyzstan gitu. Konsep yang pertama itu lokasi. Nah, lokasi ini terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut negara Kyrgyzstan itu berada di antara 38 derajat dan 44 derajat lintang utara dan 69 dan 81 derajat bujur timur. Nah, sedangkan untuk lokasi relatif, Kyrgyzstan terletak di Asia Tengah, dikelilingi daratan dengan perbatasan di utara dengan Kazakhstan, di barat dengan Uzbekistan, di barat daya dengan Tajikistan, dan di timur dengan Tiongkok. Negara ini sebagian besar berada di sepanjang pegunungan Tian Shan. Kemudian konsep yang kedua itu jarak. Kyrgyzstan mencakup jarak geografisnya yang terletak di Asia Tengah, terjauh dari samudera manapun, serta dimensi wilayahnya yang membentang sekitar 900 km dari timur ke barat dan 410 km dari utara ke selatan. Dan konsep yang ketiga yaitu keterjangkauan. Kyrgyzstan tidak memiliki akses laut, yang secara inheran membatasi jalur perdagangan dan konektivitas global, dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan dan kereta api, membuat transportasi menjadi lebih sulit dan mahal. Kemudian konsep yang keempat yaitu morfologi. Nah, bentuk morfologi negara Kyrgyzstan, pegunungan yang mendominasi lanskapnya, yang mencakup pegunungan Tian Shan dan Pamir yang membentang sekitar 94% wilayahnya. Kemudian konsep yang kelima yaitu pola. Nah, pola wilayah Kyrgyzstan didominasi pegunungan. Pegunungan yang tadi gitu ya, Tian Shan, yang menyebabkan pola pemukiman tersebar dan tidak merata, terkonsentrasi di lembah dan daratan rendah seperti lembah Fargana. Hal ini mempengaruhi pola ekonomi, transportasi, dan distribusi penduduk. Kemudian konsep yang keenam yaitu nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan di Kyrgyzstan didasarkan pada kekayaan sumber daya alam seperti mineral, hutan, dan lahan subur. Kemudian konsep yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Nah, Kyrgyzstan sangat bergantung pada negara lain untuk pasokan energi seperti listrik dan gas. Nah, meskipun juga gitu, Kyrgyzstan sering mengekspor sumber daya alamnya sendiri. Dan konsep yang kedelapan yaitu diferensi area. Nah, perbedaan area negara Kyrgyzstan mencakup perbedaan wilayah geografisnya yang didominasi pegunungan serta perbedaan wilayah administratif yang terbagi menjadi 7 provinsi dan 2 kota independen yaitu Bishkek dan Osh, dan yang salah satunya itu adalah ibu kotanya Bishkek. Kemudian konsep yang ke-9 yaitu aglomerasi. Nah, konsentrasi kegiatan ekonomi dan penduduk Kyrgyzstan dipusatkan di wilayah perkotaan utama, terutama di Bishkek dan Osh yang tadi menjadi kota independen. Nah, aglomerasi ini terjadi karena konsentrasi industri, perdagangan, dan layanan publik menarik migrasi dari daerah pedesaan. Nah, akibatnya wilayah perkotaan berkembang pesat, sementara daerah pegunungan dan pedalaman gitu atau pedesaan berkembang secara kurang gitu ya secara ekonomi. Kemudian konsep yang ke-10, keterkaitan luar. Nah, Kyrgyzstan letaknya yang tertutup daratan atau landlocked, membuat Kyrgyzstan bergantung pada jalur darat dan kerjasama regional perdagangan. Nah, persebaran penduduk dan pusat ekonomi terkonsentrasi di lembah subur seperti lembah Fergana. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas ataupun kurang baik. Mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.